Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, melanjutkan kajian kita antara maghrib dan isya tadi, saya akan ketengahkan beberapa kisah yang saya pilih. Saya pilih kisah-kisah yang jarang disampaikan tentang bukti cinta para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Aisyah radhiyallahu anha. Datang seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka la ahabba ilayya min nafsi wa innaka la ahabba ilayya min waladi." Wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Dan sungguh wahai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari anakku. Wa inilah akunu fil baiti fa'adhkuruk fama asbiru hatta atiya fa'anzur ilaik. Dan sesungguhnya aku pulang ke rumahku, lalu aku teringat kepadamu. Aku tidak sabar sehingga aku bisa kembali melihat dirimu ya Rasulullah. Fa idza dzakartu mauti wa mautak. Dan apabila aku teringat bahwa aku akan mati dan engkau juga akan mati. Araftu annaka idza dakhaltal jannata rufi'ta ma'an nabiyyin. Apabila aku mati dan engkau mati ya Rasulullah, aku tahu engkau akan diangkat oleh Allah bersama para nabi yang lainnya di tempat yang tinggi. Wa inni idza dakhaltul jannah. Adapun aku, apabila aku masuk surga, khasyitu an la arak. Aku takut tidak bisa bertemu dan melihatmu lagi. Di dunia ketika hidup, kalau dia rindu, dia datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan melihatnya, mengobati rindunya. Teringat dia, bagaimana nanti setelah wafat? Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga dan aku juga masuk surga, apakah masih bisa aku bertemu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tinggi, adapun aku di mana tempatku? Dia ceritakan, dia ungkapkan kekhawatirannya itu. Lihat, seorang yang cinta kepada seseorang takut berpisah, khawatir jika tidak bertemu kembali. Sekarang coba tanyakan kepada diri kita, siapa di antara kita yang rindu dalam sehari saja, sekali dalam sehari saja, untuk membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membaca hadisnya? Siapa di antara kaum muslimin yang di rumahnya menyimpan kitab-kitab sirah nabawiyah untuk dia baca, dia pelajari? Siapa di antara kaum muslimin yang setiap hari itu dia membaca minimal 1 hadis, 2 hadis, dan dia menyimpan kitab-kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya? Karena sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat, berpisah dengan jasadnya dari kita, tetapi apabila kita beribadah sesuai dengan sunnah, mengikutinya, maka kita akan selalu bersamanya dengan ajarannya. Kenapa? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kepada kita, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Beliau pula yang mengatakan, "Man tawadda
fatawadda'a nahwa wudu'i hadha. Thumma shalla rak'ataini lam yuhaddits fihima nafsah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu dia salat 2 rakaat dengan ikhlas, mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Karena beliau pula yang berkata, "Khudhu anni manasikakum", ambil oleh kalian dariku tata cara manasik kalian. Apabila setiap ibadah kita, akhlak dan kepribadian kita ambil dari beliau, mengikuti ajaran dan sunnahnya. Artinya, kita selalu bersama beliau. Beliau selalu bersama kita dengan petunjuk dan ajarannya. Tetapi apakah ada keinginan untuk itu pada diri kita? Ini akan mengukur kadar cinta Anda kepada Rasulullah SAW. Barangkali Anda tidak pernah membaca sirahnya, hanya mengandalkan mendengar, entah kapan Anda mendengarnya. Sehingga banyak dari kita tidak tahu bagaimana sesungguhnya perjalanan hidup Rasulullah SAW. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, bagaimana beliau sebagai seorang ayah, bagaimana beliau sebagai seorang individu, bagaimana beliau sebagai seorang masyarakat, bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin, bagaimana beliau sebagai seorang guru, bagaimana beliau sebagai seorang dai. Siapa di antara kita yang mempelajarinya sehingga kita bisa berusaha untuk meneladaninya? Buktikan cintamu wahai saudaraku, seperti mereka dahulu, para pendahulu kita telah membuktikan cintanya kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada kisah tadi, belum selesai. Ketika mendengar sahabat ini berkata demikian, Rasulullah SAW terdiam, tidak bisa menjawabnya. Hatta nazala Jibril alaihi salam, sehingga turunlah Jibril alaihi salam membawa firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya. Ketundukan bukti dari cinta. Orang yang cinta kepada seseorang kelak dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya di hari kiamat. Tetapi butuh pembuktian. Allah berfirman, barang siapa yang tunduk, patuh, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka kelak orang-orang itu di hari kiamat akan bersama para nabi, bersama orang-orang yang siddiq, bersama orang yang mati syahid, bersama orang-orang saleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman di hari kiamat. Turun ayat tersebut lalu disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, sehingga hatinya pun menjadi bahagia dan penuh harapan. Kisah yang kedua. Saudaraku, kalau ada orang yang berkata kepadamu, Fulan, minta apa yang kamu inginkan, saya akan berikan. Dan itu dijamin. Apa yang terlintas di dalam hatimu? Saya ingin rumah, saya ingin mobil, saya ingin modal untuk usaha. Adalah seorang sahabat, namanya Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami radhiyallahu anhu. Seorang pemuda. Suatu malam dia menginap di rumah Rasulullah SAW. Lalu sepertiga malam terakhir Rasulullah SAW bangun untuk salat. Rabi'ah pun ikut bangun. Dia yang mengambilkan wudhu Rasulullah SAW dan dia yang menuangkannya. Kisah ini di dalam Sahih Muslim. Dia menyiapkan air ketika Rasulullah hendak menggunakan air untuk buang hajat, untuk berwudhu juga. Malam itu Rasulullah SAW berkata kepada Rabi'ah, Ya Rabi'ah, sal, wahai Rabi'ah, minta apa yang engkau inginkan. Aku akan doakan kepada Allah. Doa Rasulullah mustajabah. Nah, minta apa yang engkau inginkan ya Rabi'ah. Apalagi? Rabi'ah hanya berkata, As'aluka murafaqataka fil jannah. Aku meminta agar bisa menemanimu di surga kelak ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tetangga
semestinya kita pilih sebelum kita menempati rumah. Itu semestinya. Ketika kita akan menempati sebuah rumah, sebelum kita menempati tempat itu, cari tahu siapa tetangga kita. Nah, kalau dia minta masuk surga saja, dikabulkan. Masuk surga dia kalau Rasulullah berdoa. Tetapi di surga dengan siapa? Nah, dia ingin di tempat bersama Rasulullah SAW. Maka dia berkata, ya Rasulullah, aku ingin menemanimu di surga. Allahu Akbar. Ini dia kesetiaan dalam mencintai Rasulullah SAW, hidup dan mati sampai di surga. Apakah Rasulullah SAW langsung mengabulkan begitu saja? Rasulullah berkata kepada dia, aw ghairu dzalik, atau yang lain saja minta, hai Rabi'ah. Jangan itu, minta yang lain. Apa kata Rabi'ah? Huwa dzak, aku tidak punya permintaan kecuali itu. Hanya itu yang kuminta ya Rasulullah. Idzan fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud. Kalau itu yang kau inginkan, bantu aku untuk mendoakanmu dengan banyak sujud. Jadi cinta saja tidak cukup. Kita mengaku ingin bertemu dengan Rasulullah, ingin berjumpa. Rabi'ah yang ingin berjumpa dengan Rasulullah di surga, bahkan langsung Rasulullah yang akan mendoakannya. Tetap Rasulullah katakan, bantu aku untuk mendoakanmu dengan memperbanyak sujud. Artinya engkau tidak bisa bersandar dengan doa aku saja. Walaupun aku akan mintakan kepada Allah, engkau harus juga beribadah, banyak berusaha, beramal soleh. Ini juga pelajaran. Pengakuan saja tidak cukup, tetapi harus diwujudkan. Alangkah mudahnya seseorang mengaku cinta, tapi susah dan sulit ketika diminta berkorban untuk cintanya. Tetapi susahnya itu kalau untuk cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi kalau cinta sesuai dengan hawa nafsu, gunung tinggi kan kudaki, lautan luas kan keseberangi, kata orang itu kan. Buta dia oleh hawa nafsunya. Tapi ketika cinta kepada Allah, diminta berkorban, berinfak sedikit saja, surut dia. Kalaupun dikeluarkannya, dibolak-baliknya duitnya. Kalau bisa dimasukkan kota infak, ada kembalian, diambilnya. Kadang orang seperti itu. Berkorban sedikit saja berat. Diajak menuntut ilmu saja susah. Buktikan cintamu, wahai saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimah. Jika memang benar engkau mencintai Rasulullah SAW. Untuk wahai saudariku wanita muslimah, kisah yang berikutnya, kisah yang ketiga pada bagian kedua ini. Bagaimana wanita muslimah dahulunya mencintai Rasulullah SAW. At-Tabari meriwayatkan di dalam tarikhnya, dan juga Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi imra'atin min Bani Dinar wa qad usiba zawjuha wa akhuha wa abuha ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Uhud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang wanita yang ayahnya, suaminya, saudaranya terbunuh dalam perang Uhud. Jadi suaminya, ayahnya, saudara laki-lakinya ikut perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu gugur. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke kota Madinah, wanita ini ikut bersama kaum muslimin menyambut dan menyongsongnya di luar kota Madinah. Satu persatu pasukan kaum muslimin lewat. Setiap dia lewat, setiap pasukan itu lewat bertemu dengan perempuan itu, mereka memberitahukan, ayahmu telah gugur. Dia diam saja. Suamimu gugur, saudaramu gugur. Apa kata dia? Fama fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayahnya dikabarkan gugur. Dia tidak histeris seperti kebanyakan wanita. Oh, langsung menangis, langsung terduduk. Apalagi suamimu, dikatakan suamimu telah gugur. Dia tidak gelap mata. Dia tidak lupa diri. Begitu juga saudaranya, 3 orang. Musibah yang bagaimana? Ini musibah yang sangat besar. Yang ditanyakannya adalah Rasulullah SAW. Karena bagi dia, Rasulullah SAW lebih dia cintai daripada ayahnya, suami dan saudaranya. Karena itu adalah keimanan. Dia balik bertanya, bagaimana dengan Rasulullah SAW? Qalu khairan ya umma fulan. Beliau baik-baik saja. Huwa bihamdillah kama tuhibbin.
beliau alhamdulillah sebagaimana yang engkau inginkan. Tapi dia tidak juga melihat Rasulullah SAW. Dia belum yakin. Arinihi hatta anzura ilaihi. Mana dia, tunjukkan aku agar aku bisa melihat Rasulullah SAW. Lalu mereka tunjuk Rasulullah, itu dia Rasulullah SAW. Dikejarnya Rasulullah SAW. Ketika sampai di dekat Rasulullah SAW dan dilihatnya, dia pun berkata, kullu musibatin ba'daka jalalu. Segala bentuk musibah betapapun besarnya, asal engkau selamat dalam keadaan baik ya Rasulullah. Musibah itu jalal, terasa saghir, terasa kecil dan tidak berarti bagi diriku. Maka kalau kita ditimpa musibah, ingat musibah kematian Rasulullah SAW. Tidak ada musibah yang lebih besar bagi umat ini kecuali dengan wafatnya Rasulullah SAW. Sehingga musibah kita itu, yang menimpa kita itu tidak ada artinya, kecil dan sangat kecil. Lihat kecintaan dia. Sehingga kesedihan bisa berubah menjadi bahagia dan gembira. Pahit bisa menjadi manis. Karena cinta yang sebenarnya kepada Rasulullah SAW. Kisah yang berikutnya, kisah yang keberapa lagi nih? Yang keempat. Bagaimana para sahabat tidak akan pernah rela Rasulullah SAW tersakiti walaupun hanya sekedar tertusuk duri. Mereka tidak akan pernah rela. Kita melihat sunnah-sunnah dan ajaran Nabi Muhammad dilecehkan. Kita mendengar Nabi Muhammad diolok-olok. Kita tidak sanggup berbuat apa-apa. Alangkah lemahnya diri kita. Sekedar untuk menasihati dengan lisan saja, kita tidak berani. Menasihati baik-baik saja, kita tidak punya kemampuan, kekuatan. Alangkah lemahnya iman kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwa Rasulullah SAW mengirim 10 orang sahabat sebagai telik sandi mata-mata. Jadi pasukan mata-mata, 10 orang. Beliau menunjuk Asim bin Thabit al-Ansari sebagai pimpinan pasukan tersebut. Berangkatlah mereka. Sampailah mereka di sebuah tempat yang bernama Hada'ah, antara Asfan dan Mekah. Asfan itu dari Madinah menjelang Mekah, itu mendekati Mekah ada nama daerah namanya Asfan. Dan dari Asfan ke Mekah itu ada suatu tempat namanya Hada'ah. Kemudian mereka bersembunyi di situ. Lalu bocorlah persembunyian mereka, tersebar di masyarakat perkampungan di situ, yaitu perkampungan Bani Huzail. Mereka ini musyrikin. Lalu berkumpullah sekitar 200 orang pemanah. Dan mereka mencari jejak para sahabat Nabi SAW, 10 orang itu. Lalu mereka temukan biji-biji korma. Dan mereka tahu, orang Arab itu mereka tahu ini korma dari mana. Lihat bijinya sudah tahu dia, ini korma Madinah. Ketika mereka temukan biji itu, mereka tahu ini orang ini. Dan mereka ikuti terus. Qalu hadza tamaru Yathrib. Ini adalah tamar Yathrib, korma Yathrib. Mereka ikuti jejak mereka. Lalu akhirnya mereka pun sudah dekat dengan pasukan 10 orang sahabat tadi. Tatkala Asim bin Thabit melihat mereka, maka digerakkannya pasukannya untuk berlindung, naik ke tempat yang tinggi, sebuah bukit. Dikejar mereka. Lalu dikepunglah bukit tersebut oleh 200 orang pasukan musyrikin ini. Orang-orang musyrikin itu berkata, turun kalian, kami akan jamin kalau kalian menyerah, kami akan berjanji dan menjamin keamanan kalian, kami tidak akan membunuh kalian. Asim berkata kepada teman-temannya, amma ana fawallahi la anzilul yawma fi dhimmati kafir. Adapun aku, hari ini demi Allah, aku tidak akan menyerah kepada seorang kafir. Aku tidak akan menyerahkan diriku berlindung di bawah naungan seorang kafir pun. Lalu dia pun berdoa, Allahumma akhbir anna nabiyyaka. Ya Allah, beritakanlah tentang kami kepada nabimu. Lalu mulailah dia berperang seorang diri. Sampai akhirnya mereka membunuh Asim. Lalu Asim diikuti oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sampai terbunuh 7 orang sahabat. Gugur berperang. Mereka tidak mau menyerah. Tinggallah 3 orang. Dan 3 orang ini dijanjikan oleh orang kafir ini, mereka akan dijamin tidak akan dibunuh. Akhirnya turunlah mereka, menyerah. Di antaranya seorang sahabat yang bernama Khubayb Al-Ansari.
dan Ibnu Dathinah, serta salah seorang sahabat lagi yang tidak disebutkan namanya. Tatkala mereka turun, langsung diambil persenjataan mereka, dirampas, lalu diikat. Lalu diseret. Kemudian sahabat yang ketiga ini tidak rela. Dia berkata, ini adalah pengkhianatan kalian yang pertama. Demi Allah, saya tidak ingin mengikuti kalian. Lebih baik aku mengikuti sahabat-sahabatku yang terbunuh. Lalu diseretnya dan dia melawan. Sampai akhirnya dia dibunuh oleh orang-orang kafir itu. Tinggal 2 orang. Sahabat Khubayb dan Ibnu Dathinah. Mereka dibawa lalu dijual di Mekah sebagai seorang budak. Nah, orang-orang musyrikin pun membelinya. Adapun Khubayb dibeli oleh Banu Al-Harith. Dan Khubayb ini dalam perang Badar dia yang membunuh Al-Harith bin Amir. Maka anak-anak Al-Harith ini yang membelinya. Mereka ingin membalas dendam. Dibeli. Singkat cerita, kita persingkat, sampailah saat dia mau dibunuh. Sempat ditahan dia selama beberapa waktu sebelum itu. Ketika dia hendak dibunuh, dibawa dia keluar dari tanah haram. Lalu dinaikkan ke tempat yang tinggi dan hendak disalib di tiang salib. Maka ketika itu dia meminta izin kepada orang-orang itu. Khubayb berkata, "Zaruni arka rak'atain." Biarkan aku salat 2 rakaat. Maka orang itu memberikan izin, kesempatan, salatlah dia 2 rakaat. Dan dialah orang yang pertama di dalam Islam salat 2 rakaat sebelum dibunuh, sebelum dihukum mati. Dia yang pertama mencontohkannya. Kemudian setelah selesai salat, dia berkata kepada orang-orang itu, "Laula an tazunnu anna ma bi jaza." Kalaulah tidak karena nanti kalian mengira aku ini penakut, la tawwaltuha, pasti aku akan panjangkan salatku. Tapi nanti kalau aku panjangkan salatku, kalian kira aku ini pengecut. Lihat keberanian sahabat ini. Dan lihat juga bagaimana khusyuknya dia salat. Ya. Kemudian dia berdoa, "Allahumma ahsihim adada." Ya Allah, hitunglah bilangan siapa saja di antara mereka dan hukum mereka. Kemudian dia berkata, "Walastu ubali hina uqtalu musliman." Aku tidak peduli ketika aku terbunuh sebagai seorang muslim. Ala ayyi syakkin kana lillahi mas'ai. Bagaimanapun kondisiku ketika aku mati karena Allah. Wa dzalika fi dzatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsali shalwin mumazza'. Dan itu di jalan Allah, jika dia menghendaki, dia akan memberkahi perut-perut yang terburai ketika dibunuh. Maka ketika itu, sebelum dia dibunuh, ditawarkan kepada dia. Ketika itu mereka bersiap-siap untuk melemparkan tombak. Yang melemparkan langsung putra dari Al-Harith bin Amir. Ditawarkan kepada dia, "Ayusurruka anna Muhammadan indana nadribu unuqahu wa innaka fi ahlik." Hai Khubayb, maukah engkau kami berikan tawaran? Engkau tukar dirimu dengan Muhammad di sini, kami pancung lehernya, dan engkau kami bebaskan kembali kepada keluargamu. Apa jawab dia ketika itu? Demi Allah, aku tidak ingin, bahkan bukan tidak ingin, aku tidak akan gembira kalau diriku berada di tengah anak istriku, di tengah keluargaku. Lalu Muhammad SAW di tempat dia, bukan di sini, di tempat dia, tusibuhu syaukah, tertusuk duri. Aku tidak akan pernah rela aku berada di tengah anak istriku. Bagaimana mungkin aku menggantikan posisiku dengan beliau? Allahu Akbar. Begitu pembelaan mereka terhadap Rasulullah SAW. Mukmin sejati yang mengaku mencintai Rasulullah SAW harus memiliki semangat pembelaan terhadap ajaran Nabi Muhammad SAW. Harus memiliki pengorbanan, harus memiliki keberanian untuk membela Rasulullah SAW. Dan terakhir, saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah Sa'ad bin Rabi' yang luar biasa. Cintanya kepada Rasulullah SAW hingga terakhir desah nafasnya, denyut nadinya dan detak jantungnya. Selagi masih berdetak, selagi dia masih hidup, maka cintanya tidak akan pernah pudar dan redup. Simak dan dengarkan kisah ini. Terjadi dalam perang Uhud. Setelah perang usai, sekitar 70 orang sahabat gugur.
mayat-mayat bergelimpangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menugaskan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu untuk mencari Sa'ad ibn Rabi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, "Cari Sa'ad ibn Rabi'. Kalau engkau bertemu dengannya, katakan kepada dia bahwa aku mengucapkan salam untuknya." Dan katakan kepada dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa tajiduk?" Bagaimana keadaanmu? Apa yang kau dapatkan? Apa kata Zaid? "Faja'altu atufu bainal khutbah." Aku pun berkeliling di antara mayat-mayat. Barangkali aku menemukan Sa'ad bin Rabi'. Fa'ataituhu wa huwa bi akhir ramqin wa bihi 70 darbah ma baina ta'na bi ramhin wa darba bi sayfin wa ramyah wa ramyah bi sahmin. Lalu aku menemukannya. Dia berada di sela-sela nafasnya yang terakhir. Seperti orang sudah tinggal terakhir lagi nafasnya. Dan di tubuh, sekujur tubuhnya penuh dengan sekitar 70 luka. Karena tombak, panah, dan pedang. Lihat tubuh Anda. Bayangkan kalau seandainya ada 70 luka, tombak, panah, dan pedang. Bagaimana dahsyatnya perang Uhud itu. Dan memang sangat dahsyat. Salah seorang sahabat, kita berpindah sedikit kisah. Tolha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di dalam perang Uhud, ketika sahabat terpisah dari Rasulullah SAW, pasukan kaum muslimin kacau balau. Terkepung dari belakang 100 pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid. Menyerang. Dari depan Abu Sufyan memimpin lagi berbalik. Menyerang. Terkepung. Sehingga terpisah. Sahabat dari Rasulullah SAW. Hanya ada sekitar 7 orang yang bersama Rasulullah SAW. Pasukan musyrikin. Terus mengejar Rasulullah SAW. Anak panah bagai hujan. Ketika itu, Tolha melindungi, menjadikan badannya sebagai tameng hidup untuk Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah." Rasulullah waktu itu menoleh melihat musuh. Apa kata dia? "Ya Rasulullah, jangan tampakkan tubuhmu. Nahri duna nahrak. Nahri duna nahrik." Leherku sebagai tameng bagi lehermu. Dan ketika itu dia berusaha menangkap anak panah yang tertuju kepada Rasulullah SAW sehingga jari jemarinya putus. Ditangkapnya. Bayangkan dahsyatnya peperangan ketika itu. Nah, Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu tergeletak di medan perang. Lebih dari 70 bekas luka di tubuhnya. Pedang, tombak, panah. Di nafas-nafas, desah nafasnya yang terakhir. Zaid berkata kepada dia, "Wahai Sa'ad, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaika salam." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam kepadamu. Dan dia berkata kepadamu, "Apa kabarmu? Bagaimana keadaanmu? Dan apa yang telah engkau dapatkan?" Maka Sa'ad menjawab, "Qul faqal wa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalam." Dibalasnya salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berpesan kepada Zaid, "Katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah mendapatkan bau sorga. Dan sampaikan kepada kaumku, kaum Ansar, tidak ada alasan bagi mereka di sisi Allah jika ada anak panah atau ada musuh yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sementara mata kalian masih berkedip." Allahu Akbar. Bayangkan. Tidak ada uzur kalian di hadapan Rasulullah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak jika Rasulullah mendapat bahaya sementara mata kalian masih berkedip. Selagi mata kalian masih berkedip, masih hidup, kalian wajib membelanya. Akhirnya dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Ada yang seperti itu cinta? La ilaha illallah. Apa yang kita lakukan untuk agama Allah? Untuk sunnah Rasulullah SAW? Belum apa-apa. Kita baru mempelajari untuk diri kita. Itu pun dengan berat hati, dengan malas-malas. Kita baru berusaha untuk mengamalkan untuk diri kita. Itu pun dengan susah payah, berat hati. Belum lagi diminta kita mengorbankan jiwa kita, mengalirkan darah kita. Baru datang ke majelis, mendengarkan kajian, memenuhi panggilan di masjid, menegakkan sunnahnya dalam keseharian kita. Tapi terkadang kita dapatkan hawa nafsu kita, diri kita, dunia kita lebih kita cintai daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, menempuh jalan cinta memang berat. Tetapi ketahuilah, barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka Allah akan bantu dia untuk mewujudkannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, kami pasti akan menunjukinya
kami pasti akan membimbingnya. Jika Anda memiliki kesungguhan, tekad, keinginan, ketulusan untuk meneladani Rasulullah SAW, niscaya Allah akan membimbing Anda. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita agar kita bisa senantiasa mempelajari ajaran sunnah petunjuk Rasulullah SAW, lalu mengamalkannya, memperjuangkannya, membelanya, dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita semua yang hadir ini bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin ya rabbal alamin. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk bertanya jawab sekitar 15 menit ke depan. Silahkan. Apa hukum memakan makanan yang berasal dari sesajen? Syukran Ustaz. Apabila dia berupa sembelihan, itu tidak boleh, haram hukumnya. Itu sama dengan bangkai. Ya. Karena itu sesuatu yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Maidah, "Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Diharamkan atas kalian bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih untuk selain Allah. Sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, dan termasuk juga sesuatu yang disembelih dengan tidak mengucapkan bismillah. Itu haram, bangkai. Dan sembelihan orang musyrikin tidak boleh kita makan. Kalau seandainya itu berupa buah-buahan, dan makanan itu diberikan kepada kita di rumah kita, orang misal tetangga kita yang beragama lain memberikannya tapi itu buah-buahan, maka buah-buahan tidak mengapa. Tapi kalau kita datang pula ke tempat mereka memberikan sesajen, kita ambil pula, maka tentu itu tidak pantas dan bahkan bisa menimbulkan fitnah, melemahkan keimanan kaum muslimin. Apa dalilnya boleh kalau buah-buahan yang dijadikan sesajen itu kita makan, bukan sembelihan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Iqtida' Shiratal Mustaqim membawakan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan dari Aisyah radhiyallahu anha. Mereka ditanya tentang hadiah-hadiah yang diberikan oleh orang Majusi dalam acara mahrajan mereka, festival agama mereka, hari raya mereka. Jadi orang-orang Majusi itu punya hari raya dinamakan mahrajan. Mereka memberikan sesajen-sesajen. Maka sahabat Ali dan juga Aisyah radhiyallahu anha di situ menjelaskan kalau seandainya itu adalah buah-buahan maka tidak mengapa. Karena dia bukan sembelihan. Selain itu juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam ta'liqnya terhadap kitab Taisir Azizul Hamid atau kitab Taisir Azizul Hamid, beliau juga membawakan riwayat dahulu ada sebagian sahabat di Mekah itu mengambil uang-uang sesajen orang-orang musyrikin ketika untuk berhalanya, mereka ambil, mereka gunakan untuk bayar utang mereka. Ya utang, uang dibuang-buang kan? Mereka gunakan untuk bayar sebagian utang mereka, dan itu ada riwayatnya dan disahihkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Tapi kalau sembelihan itu tidak boleh sama sekali. Bagaimana caranya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau dalam solat, sahabat sudah bertanya. Kami sudah tahu bagaimana mengucapkan salam kepadamu dalam solat. Maka bagaimana kami berselawat? Lalu Rasulullah SAW ajarkan beberapa bentuk selawat. Di antaranya seperti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ada beberapa lafaz lain lagi di dalam beberapa hadis. Adapun di luar itu, maka seperti sahabat apabila mereka menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Sahabat sering mengucapkan yang seperti itu. Bagaimana antisipasi fenomena di negeri kita ini yang banyak salah kaprah untuk mencintai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, contoh melaksanakan maulid. Kalau misal ini tugas pemerintah,
Sementara pemerintahnya pun melaksanakan. Pertanyaannya apa? Apa kewajiban kita selaku muslim yang ingin taat kepada pemerintah, perintah syar'i? Kewajiban kita sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW, la ta'ata lil makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh mentaati makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliq. Di dalam hadis lain, innama ta'a fil ma'ruf. Kewajiban taat mengikuti perintah itu, ajakan pemimpin kita itu dalam hal-hal yang baik. Kalau seandainya tidak baik, kita tidak ikuti, tetapi kita tetap mengakuinya sebagai pemimpin dan mengikutinya dalam perkara-perkara lain yang baik. Kemudian yang kedua, berikan nasihat. Sampaikan jika kita mampu. Jika tidak, sebarkan ilmu. Dakwah yang paling baik itu adalah dengan menyebarkan ilmu yang hak, mengajarkan masyarakat kita. Karena Rasulullah SAW mengawali dakwahnya dengan mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Ketika masyarakat itu berilmu, paham agama dengan benar, mengenal sunnah, mengenal Rasulullah SAW, tentunya mereka akan paham dan mengerti. Kalau mereka sudah paham dan mengerti, mereka tidak akan mengerjakan lagi. Ternyata ini tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Ternyata orang yang paling mencintai Rasulullah SAW, yaitu para sahabat, tidak seperti ini mereka membuktikan cintanya. Tetapi karena masyarakat kita tidak tahu, pengetahuan belum sampai kepada mereka, akhirnya mereka menjadi taklid dan ikutan. Maka sikap kita, ajarkan masyarakat kita ilmu yang hak dengan cara yang baik. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah dan menerima kebenaran tersebut. Sampai di situ pertemuan kita. Besok insyaallah pertemuan kita terakhir hari Ahad subuh dan juga paginya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.